Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini saya akan coba sedikit membahas masalah eh, apa yang tadi saya bikin di siang tadi, yaitu masalah ada pemantauan atau apakah terpantau gerakan daripada motor. Kalau kita lihat dari rekonstruksi yang sudah dilakukan di waktu yang lalu, di mana rekonstruksi itu kita ketahui memang jelas itu adalah versinya Ramdhanu, di mana Ramdhanu menceritakan dari awal kronologis mulai dari warnet Pecel Lele sampai ke TKP, dan di sana kronologis di TKP pun diuraikan oleh saudara Ramdhanu, termasuk masalah kedatangan mereka ke TKP. Ramdhanu bersama Pak Yosep ke TKP jam 21, kalau tidak salah 21.40, kemudian diikuti oleh Abi dan Arigi 21.59, tetapi Ramdhanu tidak mengetahui kedatangan Ibu Mimin, karena informasi yang disampaikan bahwa Ramdhanu mengetahui Ibu Mimin ada di TKP yaitu pada saat ada di ruangan tengah. Disitulah ya Ramdhanu baru mengetahui, jadi tidak tahu kedatangannya dengan siapa dan sekitar jam berapa. Kemudian termasuk juga kepulangan dari masing-masing mereka. Ramdhanu di mana rekonstruksi itu dilihat adalah hanya kepulangan Abi dan Arigi. Ya, Abi dan Arigi yang mengambil motor di tempat, kalau tidak salah, fotokopi ya, yang ke arah barat. Ramdhanu juga pulang ya, seperti itu. Tetapi tidak ada diketahui jam berapa kepulangan Pak Yosep ataupun Ibu Mimin. Karena di rekonstruksi itu Ramdhanu yang pulang terlebih dahulu. Ya, jadi Abi Arigi pulang, kemudian Ramdhanu diikuti oleh Ramdhanu. Pak Yosep sama Ibu Mimin tidak diketahui karena memang Ramdhanu sudah pulang. Jam berapa Pak Yosep dan Ibu Mimin pulang atau menuju ke TKP? Ataukah pulang apa tidak? Atau hanya Ibu Mimin saja yang pulang? Atau Pak Yosep tidak pulang? Ini kan kita tidak tahu. Karena ini sekali lagi, ini adalah versinya Ramdhanu. Semua keterangannya keterangan Ramdhanu. Kita ketahui bahwa sampai sekarang Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi belum mengakui. Oke lah, kalau kita bicara masalah ini rekonstruksi yang dilakukan oleh versinya Ramdhanu. Seperti itu. Kalau misalkan saya bicara masalah obstruction of justice, sekali lagi, bahwa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Bapak Ibrahim Tompo, bahwa ada kegiatan dilakukan oleh perwira dan 2 bintara masuk ke TKP 1 hari pasca kejadian di tanggal 19 Agustus. Memang disebutkan cuma 3 di sana ya. Apakah emang cuma 3? Apakah tidak ada yang lain lagi anggota yang memang ikut dalam keterlibatan, baik itu keterlibatan menghilangkan atau pembersihan ya? Apakah ada di tanggal 19 ataukah ada setelah tanggal 19? Ya, kita tidak tahu itu. Mungkin saja nanti ada info-info yang terbuka ya. Kita bahas sekarang masalah salah satu saksi yang merupakan pensiunan daripada anggota polisi. Di mana pensiunan anggota polisi ini dulunya pada saat tanggal 17-18 itu masih bertugas ya, masih aktif di kepolisian. Dan yang bersangkutan adalah mendapatkan CCTV bukan di hari pertama, bukan di hari kedua, tetapi di beberapa hari setelah pasca kejadian. Kurang lebih ya sekitar 10 harian lah. Sekitar 10 harian dari tanggal 18 ya, berarti sekitar tanggal ya, kalau 10 hari sekitar tanggal 28-an berarti ya. Mendapatkan CCTV, kemudian ada CCTV itu pergerakan. Kalau dilihat dari posisinya itu memang bukan di TKP ya,
posisi CCTV bukan di TKP, tetapi jaraknya ada beberapa dari TKP, beberapa jauh dari TKP. Apakah ada pergerakan yang dilihat di CCTV tersebut, yaitu pergerakan sebuah motor yang dari arah TKP menuju ke arah tempat, yaitu ke arah barat. Ada pergerakan motor di mana di sana ada dua orang berboncengan, seorang wanita dan seorang laki-laki. Katakanlah motor tersebut bermerek NMAX warna abu-abu. Ya, tentu ini akan terus digali oleh pihak kepolisian. Apakah memang yang berboncengan itu ada hubungannya dengan para saksi-saksi yang sudah terperiksa? Apakah ada hubungannya? Apakah sudah terdeteksi raut wajah ya dari kedua orang yang menaiki motor NMAX abu-abu tersebut? Kemudian juga jamnya jam berapa? Di jam krusialkah? Apakah masuk di jam krusial? Di jam 5.05.08.08 WIB, waktu Indonesia bagian Barat, tetapi disampaikan oleh yang punya CCTV tersebut, yaitu sebuah toko ya di sekitar Sagala Herang. Kalau saya lihat Sagala Herang itu, ya tempatnya, itu kurang lebih, kalau saya perjalanan itu ambil kurang lebih sekitar 15 menit ya dari TKP. Jadi ya agak lumayan cukup jauh ya. Agak lumayan cukup jauh. Nah, kembali lagi, kalau misalkan jamnya adalah jam 05.08.08, kata informasi disampaikan oleh yang punya bahwa itu lebih 10 menit. Berarti kalau dikurangkan ya sekitar 04 ya. 04.50 lah. Sekitar jam segituan lah ya. Sekitar jam segituan. Jadi 04.50-an kalau nggak salah sekitar gitu ya. Nah, kalau 04.50 atau sekitar kurang lebih jam 5-an, itu masih subuh ya. Masih subuh. Siapa yang bergerak di jam segitu? Apakah ada saksi-saksi yang bergerak di jam segitu? Ya. Kalau misalkan kita menyambung-nyambungkan, misalkan sekali lagi kalau menyambung-nyambungkan antara kronologis yang disampaikan oleh Saudara Ramdhanu di kronologis atau di apa, apakah ada persesuaian dengan itu semua? Tentu ini adalah ranahnya dari pihak kepolisian. Mudah-mudahan bahwa dengan ada informasi-informasi seperti ini bisa memberikan petunjuk ya. Tapi yang penting, ada satu yang penting. Pada saat CCTV itu dilihat, apa bentuk wajahnya jelas? Tidak. Ya, bentuk wajahnya jelas. Kalau misalkan itu motor, terlihat tidak nomor polisinya. Nah, ini yang sebenarnya itu yang akan lebih sudah kalau misalkan nomor polisinya terlihat, terlacak, kemudian wajahnya terlihat, ya sebenarnya ini sudah. Kalau misalkan bahasa Arabnya halas ini gitu ya, selesai ini sebenarnya. Kalau wajahnya terlihat, siapa yang dibonceng, siapa yang membonceng, kemudian nomor polisinya jelas, ya terpantau kan itu. Kalau nomor polisi kan sudah jelas, kepemilikan sepeda motornya punya siapa kan sudah bisa dilacak gitu. Nah permasalahannya sekarang satu adalah terpantau tidak wajahnya oleh CCTV itu, jelas apa tidak? Ya, baik itu yang membonceng dan yang dibonceng, juga plat motornya suka terlihat apa tidak. Satu itu. Kedua adalah masalah apakah data recordernya ada apa tidak, CCTV-nya ada apa tidak. Kalau CCTV tidak ada, itu masuk dengan apakah itu masuk ke dalam obstruction of justice. Justru ini yang jadi permasalahannya. Ada tidak CCTV-nya? Kalau misalkan CCTV tidak ada, katakanlah kalau misalkan petugas yang melihat itu semua, misalkan petugas mendapatkan barang tersebut, kemudian barang tersebut diberikan kepada seseorang, kemudian kata seseorang itu hilang. Ya, sekarang agak susah kalau tidak ada serah terima. Ya, serah terima barang tersebut, itu
agak susah juga. Kalau misalkan dikomportir sama orang yang punya juga, dia juga belum tentu ingat ya pada saat dikomportir apa melihat apa tidak. Karena pada saat itu kan tidak tahu kita semua bahwa siapa pelakunya di hari-hari pertama kan. Di hari apalagi ya katakanlah kalau itu 10 hari dari pasca kejadian juga belum tahu siapa pelakunya. Artinya pada saat untuk mengingat bahwa itu yang bersangkutan seorang wanita dan seorang laki-laki, kemudian wajahnya itu kenal apa tidak juga akan menjadi buram sepertinya ya. Nah ini yang harus diyakinkan. Yakinkan bahwa ada datanya. Itu yang paling penting. Ada datanya, kalaupun misalkan ada pengakuan bahwa melihat itu memang bisa jadi petunjuk. Tetapi alangkah baiknya kalau memang datanya ada. Termasuk ada dikomportir sama yang punya CCTV tersebut. Nah sekali lagi, apakah ada data recordnya? Apakah dipindahkan ke flash disk, kemudian disimpan datanya? Nah kalau misalkan hilang, ya nanti tinggal dikejar saja sampai ke kepolisian. Serah terimanya ke siapa, misalkan diberikan kepada siapa, ya memang ada sedikit ganjalan pada saat yang dikasihkan data tersebut, kemudian menolak, mengatakan bahwa saya tidak menerima. Ini kan kalau pada saat tidak mengatakan tidak menerima, ya dibuktikannya dengan apa? Ini agak sedikit repotnya. Datanya apa ada atau tidak? Ya, data recordnya, kemudian sinkronisasi dengan yang punyanya. Apakah yang disampaikan itu memang benar adanya seperti itu? Nah ini jadi permasalahan juga. Sebenarnya kalau memang data itu sudah ada, terlihat jelas, ya, mukanya jelas, kemudian nomor plat motornya jelas, itu bisa jadi petunjuk. Karena memang tidak bisa langsung, karena jaraknya kalau misalkan dari TKP jauh, banyak alasan yang bisa disampaikan. Bisa saja beralasan pulang dari pasar, bisa saja pulang dari belanja atau apa kan gitu ya, karena jauh dari TKP. Tetapi minimal kalau memang benar adanya jam 4.50, maka akan mematahkan alibi-alibi yang selama ini para saksi-saksi yang punya alibi masing-masing. Kan selama ini punya alibi, para saksi-saksi yang 100 orang itu kan punya alibi masing-masing. Mereka tidak ada keberadaannya di TKP. Tetapi kalau misalkan di 4.50 minimal itu bisa mematahkan alibi, walaupun memang tidak secara langsung bisa indikasi kepada keterlibatan dari pembunuhan ini. Nah, yang paling penting adalah satu, pada saat mematahkan alibi, maka akan diurut berasal dari mana, awal dari mana, jam berapa seperti itu. Nah, anggota yang tadi dimaksudkan, katakanlah anggota pensiunan yang dulunya aktif waktu ada saat kejadian itu masih aktif dan sekarang sudah pensiun, juga menemukan sebuah emas, yaitu pada saat di TKP, yaitu di belakang di tempat rumput seperti itu. Ada juga bahwa informasi bahwa yang bersangkutan juga pernah mengusulkan untuk K9 itu dihadirkan di awal-awal, tetapi memang kita tahu bahwa K9 baru datang hari ke-13 seperti itu. Bagaimana kelanjutannya? Apakah ada hubungannya dengan obstruction of justice? Dan apakah CCTV ini, misteri ini akan terbongkar dan menguak? Inilah di situ jadi ganjalannya. Karena kalau CCTV itu sudah jelas, tidak akan waktu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.